Halo semua, apa kabar? Nah, sekarang kita kembali berjumpa untuk belajar tentang matematik. Bersama siapa? Bersama Tete Sihabudin. Belajar matematik yang menyenangkan bersama Tete Sihabudin. Nah, kalian tahu apa yang kalian lihat hari ini? Pasti tahu dong. Ini adalah pertarungan antara Naruto dan Sasuke yang sangat dahsyat. Jadi sangat menyenangkan kalau melihat tentang film ini. Nah, begitu juga dengan matematik, akan menyenangkan dan seru seperti nonton film Naruto ini. Nah, sekarang kita mau belajar apa? Kita mau belajar tentang Romawi atau bilangan Romawi. Ada yang sudah tahu bilangan Romawi? Kalau ada yang sudah tahu, mari kita ingat kembali. Tapi kalau ada yang belum tahu, nah sekarang waktunya untuk belajar dan mengenal apa itu bilangan Romawi. Nah, bilangan Romawi itu mempunyai 7 dasar yang harus kita ingat, yang harus kita hafal. Apa saja 7 dasar bilangan Romawi itu? Yaitu yang pertama adalah I atau I besar atau I Romawi sering kita sebut untuk 1. Ini disebutnya 1 Romawi dibacanya. Jadi kalau angka 1 itu dalam bilangan Romawi ditulisnya huruf I besar. Terus dasar bilangan yang kedua adalah pi untuk angka 5. Jadi angka 5 Romawi itu ditulis seperti huruf pi. Yang selanjutnya adalah X untuk angka 10. Terus L untuk angka 50. Terus C untuk angka 100. Nah, ini sudah ada 5 dasar bilangan Romawi. Yang pertama I untuk angka 1, P untuk angka 5, X untuk angka 10, L untuk angka 50, dan C untuk angka 100. Yang dua lagi adalah D untuk angka 500 dan M untuk angka 1000. Jadi huruf-huruf ini yang harus kalian ingat agar bisa mengetahui tentang bilangan Romawi. Jadi harus dihafal. I untuk angka 1, P untuk angka 5, X untuk angka 10, L untuk angka 50, C untuk angka 100, D untuk angka 500, dan M untuk angka 1000. Semua huruf ini harus ditulis dalam huruf besar jika ingin dilambangkan sebagai bilangan Romawi. Jadi gak boleh ditulis dengan huruf kecil, harus huruf besar. Nah, ini yang harus diingat ya, 7 huruf ini, karena ini sebagai dasar dalam bilangan Romawi. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih, ada Naruto. Ini jurusnya itu Sharingan. Apa namanya? Lupa lagi. Nanti PR lah ya. Jurus apa ini? Kakak lupa lagi nih. Kita lanjut dulu tentang pelajaran matematiknya, yaitu tentang penulisan bilangan Romawi. Jadi bagaimana sih menulis bilangan Romawi? Tadi kan kita baru tahu dasarnya aja. I untuk 1, X untuk 10, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau nulis 150, 300, dan lainnya, atau menulis 3, menulis 8, dan yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas
Jadi untuk menulis bilangan Romawi itu adalah kita itu hanya boleh mengulang 3 kali dari huruf-huruf atau dari bilangan Romawi. Nah, itu yang boleh diulang itu selain dari huruf atau huruf P, huruf L, huruf D. Jadi kalau P, L, dan D tidak boleh diulang. Jadi hanya boleh ditulisnya 1 kali. Nah, selanjutnya cara penulisannya adalah jika bilangan yang lebih kecil disimpan di kiri, maka itu berarti dikurangi. Kalau sebaliknya, jika bilangan yang lebih kecil disimpan di kanan, maka itu dijumlahkan. Jadi diingat, ini cara penulisan bilangan Romawi itu ada 4. Yang pertama, bilangan Romawi itu hanya boleh diulang sebanyak 3 kali. Terus kalau P, L, dan D itu tidak boleh diulang. Terus jika kita menyimpan angka yang lebih kecil di kiri, maka itu artinya dikurangi. Yang kanan dikurangi dengan yang kiri maksudnya. Terus kalau kita menyimpan angka yang lebih kecil di kanan, maka itu berarti dijumlahkan. Artinya yang sebelah kiri dijumlahkan dengan yang sebelah kanan. Oke, kita lanjutkan. Gambar rutenya gak usah dilihat dulu ya. Kita lanjut dulu ke pelajarannya, yaitu tentang menyatakan bilangan cacah dalam Romawi. Bagaimana cara menyatakannya? Yaitu harus dikelompokkan dulu. Misalnya kita punya bilangan cacah itu angkanya adalah 525. Nah, untuk menulis dalam Romawi, dalam bilangan Romawi, kita harus kelompokkan dulu. Kelompokkan ratusannya, kelompokkan puluhannya, dan kelompokkan satuannya. Jadi kalau ada ribuan berarti dari ribuannya, terus ratusannya, terus puluhannya, terus satuannya. Jadi harus dikelompokkan dulu. Nah, kita lihat satuannya itu adalah angka 5. Puluhannya itu berarti 20. Dan ratusannya adalah 500. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tinggal menulis dalam bilangan Romawinya. 500 itu berarti ditulisnya adalah D. Kalau 20 berarti kita ingat, karena untuk angka 10 itu kan lambangnya X. Berarti kalau 20 itu adalah lambangnya X-nya 2 kali. Tadi kan kita ketahui bahwa boleh diulang sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau 20 berarti X-nya 2 kali. Kalau 30 X-nya 3 kali. Terus kalau 5 itu, nah kita tulisnya seperti ini. Nah, kalau sudah per kelompok kita tulis dalam angka Romawi, tinggal kita gabungkan seperti ini. Nah, berarti 525 kalau ditulis dalam bilangan Romawi itu adalah DXXP, atau dibacanya tetap 525. Nah, gimana? Menyenangkan kan? Gampang kan? Nah, jadi akan banyak lagi nanti pelajaran-pelajaran matematik yang menyenangkan. Jadi jangan sampai belajar matematik itu kayak orang ini nih, mau terjun ke kolam, ternyata kolamnya terbuat dari semen. Akhirnya jatuh, pingsan nih orangnya. Nah, jadi kalau nanti kalian belajar matematik, kalian gak akan seperti ini. Terjun ke kolam itu benar terjun ke kolam air, bukan terjun ke kolam semen. Jadi gak akan pingsan. Nah, adik-adik semuanya, untuk pelajaran matematik dicukupkan dulu sampai segini. Nanti kita lanjutkan dengan pelajaran-pelajaran matematik yang lain dengan cara-cara yang gampang tentunya dan menyenangkan. Terima kasih.